Assalamualaikum Pak Sapata, selamat malam Pak. Lagi azan Pak ya. Iya, Tunggu, tunggu. Lagi azan. suara Bapak kecil Pak. Lagi azan Pak, lagi azan. Oh, lagi ajan, baik Pak. Ya, ya. Oke, Assalamualaikum Pak Devi. Assalamualaikum. Sudah selesai azannya Pak. Gimana Pak? Udah selesai Pak? Udah Ya, selesai semua? baik Pak. Kemarin revisinya sudah saya perbaiki sebagaimana recording dari Bapak dan masukan dari Bapak sebelumnya. Ya, Mau izin kami ya, share dulu Pak. ya silakan. Ini mohon maaf saya nggak bisa, laptop saya agak error Zoom-nya. Ini pakai HP saya. Oh, baik Pak, baik Pak. Ya, Izin Pak, baik. pakai HP. Apakah sudah terlihat Pak Sparta? Ya, terus saya kasih tahu aja Pak. Terus. Baik Pak. Pertama Pak, pada minggu lalu, di hari Sabtu yang lalu, Bapak meminta kami untuk merevisi sedikit skema kerangka pemikiran Ya, yang sebentar saya zoom in terlebih dahulu. Nah, di mana Bapak meminta untuk menambahkan apakah ada korelasi positif atau korelasi negatif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya juga itu bukan antara korelasi positif. Kalau itu bukan ada itu signifikan apa? Hipotesis Pak, hipotesisnya. iya, nanti di hipotesis akan di ini Pak, di apa namanya, dijelaskan lebih detail. Iya. Iya, kemarin Bapak minta memberikan Tanda tambahan kutip. Iya. plus atau minus. Iya. Kemudian berikutnya Pak, di hipotesis Bapak juga memberikan masukan agar hipotesis dibuat penjabaran per masing-masing hipotesisnya Pak. Iya. Sehingga di Iya. sini di hipotesis satu Bapak juga memberikan masukan agar nama hipotesis satunya pengaruh teknologi digital terhadap kualitas layanan atau KL.
Nah, kemudian masing-masing hipotesis ini sebagai contoh misalnya hipotesis 1 ini sudah memasukkan grand teorinya yang mengenai SCT yang dikembangkan oleh Oliver di sini Pak, oleh Richard E. Oliver mengenai expectation confirmation theory yang menjelaskan bahwa kepuasan pengguna terhadap suatu layanan digital sangat dipengaruhi oleh ekspektasi awal, pengalaman aktual, dan konfirmasi manfaat yang diterima. Oleh karenanya, pada penjabaran hipotesis 1, jadi dalam konteks SCT yang dikembangkan oleh Richard R. Oliver, kualitas layanan merupakan bentuk dari perceived performance, Pak, yaitu persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan yang diberikan melalui aplikasi pintar. Kemudian juga Bapak meminta mencantumkan hasil penelitian sebelumnya bagaimana. Di sini saya mencantumkan ada 3 penelitian, Pak. Menurut Jill and Garcia, digitalisasi mendorong layanan publik menjadi lebih dapat diandalkan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Fitur otomasi dalam aplikasi digital dapat mengurangi antrian dan mempercepat proses layanan. Kemudian penelitian Apriani tahun 2017 juga menemukan bahwa dimensi kualitas layanan seperti keandalan dan daya tanggap dipengaruhi oleh penggunaan sistem berbasis teknologi. Dan di penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian Bapak Amadeo dan Sparta tahun Halo, halo Pak, 2015. Pak itu Ya Pak, yang hipotesis apa yang coba 231 itu dua sub apa bikin? Satu yang teori, satu yang ini. Ya. Halo, halo Pak. Coba lihat sebelumnya Pak 231 di atas apa? Di atas apa? 23 Pak. Dua hipotesis terus Ya, bawahnya hipotesis. Kemudian ini penjabarannya Pak. terus hipotesis Hipotesis 1 Pak. iya di tengah apa nih? Apa hipotesis 1 itu grand teorinya ada? Penjelasan grand teori hipotesis 1 itu. Ini Pak teorinya Pak. Itu ada teori. Di satu linea berbeda, Pak. Linea teori grand teori sama linea tersebutnya beda alinea yang berbeda. Oh, beda Pak. Iya Baik Pak. linea. Itu ya udah. Itu apa ya? Baik Pak. Saya lanjutkan Pak. Untuk hipotesis yang kedua, di sini sudah distandarisasi untuk judulnya sebagaimana masukan Bapak, di mana hipotesis 2 itu adalah pengaruh teknologi digital terhadap kepuasan masyarakat atau KM. Nah, kemudian mungkin nanti izin ini saya sebagai masukan Bapak untuk teorinya di paragraf yang Sebenarnya terpisah. Pak, halo. Ya Pak. Pak, sebenarnya judul itu bukan hipotesis, judul itu pengaruh. Misalnya contoh 232, hipotesis jangan dikasih hipotesis, jadi judul pengaruh teknologi titik dan seterusnya. Judul itu hilang. Nanti pindah ke bagian akhir dari penjelasan 232 itu. Oke. Jadi Jadi yang itu pindah ke bawah 232 alinea terakhir. alinea terakhir. 232 Yang alinea ini Pak. terakhir. Itu bukan alinea terakhir tuh Pak. Itu bukan alinea terakhir, ini kedua. Setelah kedua itu setelah kedua kok ini hipotesis 2 yang bukan astagfirullah. Bapak kan hipotesis tadi mana? Hipotesis contoh hipotesis 1 hipotesis 1. Hipotesis 1 ini Pak. Satu itu ada judul hipotesis, judul pengaruh terhadap digital itu. Oke Pak. Itu Pak ya. Itu Pak. Jadi setelah Bapak jelaskan dua linea itu, ada penjelasan. Maka dengan demikian usulan hipotesis adalah sebagai berikut. Maka hipotesis adalah sebagai berikut. Nah, baru Bapak tulis hipotesis 401. Oke. Untuk kesimpulannya Pak, berarti maka demikian ini nanti di akhir hipotesis yang ke-6 ya Pak? Bukan kesimpulan, itu bukan kesimpulan namanya. Alinea 1, alinea 2 kan dapat jelaskan grand teori sama apa? Sama sebelumnya itu singkat kan? Iya. Maka dengan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah satu apa gitu itu. Hiposisnya. Ngerti nggak? Oh, di sini supaya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut. Alternatif 1 kan sebagai berikut. Apa tulislah hipotesis tadi itu. Berikut. Maka dapat disimpulkan gitu kan? Jangan disimpulkan. Oh, berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Oh, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. adalah sebagai berikut.
hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang diajukan apa kan ini nama aja menyusun dasar hipotesis kan apa mengajukan hipotesis kan. Iya, Mengajukan hipotesis kan dasarnya 2 linia itu kan. betul Pak, betul. Maka kelima terakhir itu maka berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut gitu. Iya. Nah itu bagus. Jadi tulis A besar, A kecil, 1.2. Nama hipotesis apa? Oh iya Pak. Ketik deh. Mana tuh? Ada. Iya Pak. Pengaruh. Maka teknologi ini berpengaruh. Teknologi ini berpengaruh secara positif terhadap Y gitu. Itu loh. Pengaruh apa positif negatif atau pengaruh aja terserah deh. Kalau pengaruh aja pasti dua arah. Kalau pengaruh Pak. Hah? Oh pengaruh aja berpengaruh positif Pak. Apa? Kita kasih tahu positif dong. Penjelasan atas kelihatan positif atau negatif itu. Itu berpengaruh aja. Pengaruh positif aja. Pak. Oh pengaruh. Pengaruh positif. Positif Pak. Bapak dengar dulu ya. Teknologi digital Bapak dengar dulu. Ini saya jelaskan dulu ya. Kalau grand theory itu menyatakan bisa positif negatif, pasti positif berpengaruh aja. Ngerti nggak? Oh baik Pak. Tapi kalau grand theory sama iya Pak, teknologi digital dengar dulu siapa? Jadi kalau dengar dulu saya. Jadi kalau grand theory jangan dengar dulu, Pak, jangan dia dulu, jangan dengar aja ya. Nah, kalau penjelasan grand theory Bapak, kalau penjelasan grand theory sama hasil penelitian sebelumnya cenderung dia positif, maka hipotesisnya berpengaruh positif. Tapi kalau dalam grand theory sama penelitian sebelumnya bisa positif bisa negatif, maka hipotesisnya berpengaruh aja, nggak ada positif negatifnya. Ya. Berpengaruh itu nama dua arah namanya. Posisi dua arah. Kalau bukan positif atau negatif satu arah namanya. Gitu Pak. Jadi itu Bapak, jadi ini dalam rangka ya hipotesis dalam rangka dasar apa mengajukan hipotesis apa? Dasarnya mengajukan hipotesis apa? Dasar mengajukan hipotesis apa? Dasar yang linia 1, linia 2 itu Pak. Ngerti ya Pak? Nah, itu dasarnya itu. Jadi maka kalimat terakhir berdasarkan hal di atas, maka hipotesis yang kami ajukan sebagai berikut gitu ya. Ngerti nggak? Bukan kesimpulan ya. Ya Pak ya? Halo? Iya Pak, benar Pak. Halo Pak. Itu Pak ya. Iya. Jadi semua itu bikin kayak gitu semua ya. Iya. Bikin kayak itu semua. Ya. Sebagai contoh Pak, berarti contoh yang hipotesis pertama berarti untuk paragraf paragraf terakhirnya berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H.1.2 teknologi digital berpengaruh terhadap kualitas. Halo Pak. Itu dibaca hipotesis alternatif nama. Dibaca hipotesis alternatif. Oh baik Pak. Kalau ada H0 ada H kan? Iya. H itu alternatif. Yang diuji itu hipotesis alternatif itu Pak, bukan H0-nya diuji. Ya. Iya. Nah, itu jadi seperti itu Pak ya. Jadi nanti kalau masukkan lagi cara seperti itu. Nanti 1, 2, 3 gitu. Baik Pak. Iya. Baik. Nanti dibuat sama untuk hipotesis 2 sampai dengan hipotesis 6 seperti ini. Lalu nanti kalau ujian, dosen itu suka nanya, apa dasar Anda mengajukan hipotesis itu? Dasarnya apa? Jawabannya apa? 1, linia 2 itu ya. Teori sebelumnya gimana itu sudah kita tulis di dalam grand teori itu nanya dia nguji aja ya. Jawab kasih tahu Pak, udah saya sebutkan di dalam proposal yang gitu jawabannya. Pak jawab aja ya. Jawab aja ya. Walaupun udah ada penjelasan di proposal, tapi kalau disenanya apa terjelaskan ya. Jangan Pak sebutkan Pak udah tulis di proposal, jangan gitu ya. Nah, ya. Jadi kemungkinan nanti bisa grand teori Bapak itu didebat dari dosennya. Bapak harus bisa mempertahankan. Ya.
Ya. gitu. Nah, kamu Pak jelaskan lebih rinci kenapa X itu pengaruh ya berkurang teori kenapa gitu ya. Oke Pak ya. Ya. Biasa Baik, Pak. gitu nanya. Nah, penting yang satu Pak jelaskan dasar pengajuan itu apa. Maka saya tulis pendes satu tentang teori itu ya Pak ya. Nah, bab 3 mana Pak? Bab 3. Baik, Pak. Lanjut. Bab 3. Untuk yang ini nanti kami tambahkan. Iya, iya, iya. Agak Bab 3 mana? Untuk bab 3, Pak, kemarin Bapak ada masukan di ini, Pak. Sebentar. Oke. Variabel. Ini, Pak, tabel Sudah ya. 3.2 operasional variabel. Bapak kemarin memberikan masukan agar dicantumkan dulu di sini satu Romawi variabel independen. Kemudian apa saja variabel independennya? Pertama teknologi digital, ada simbolnya TD. Kemudian Iya, iya. definisinya. Kemudian ini satu lagi Pak, skala pengukuran. Kemarin Bapak menyebutkan dipilih apakah ini skalanya ordinal Ordinal. atau Iya, ya, dan sudah ordinal. saya pelajari ini ordinal Pak. Iya, betul, Maksudnya betul. Nah, terus ya, jadi memang skalanya ya sudah sesuaikan Pak. Kemudian iya, betul. variabel dependennya juga sama Pak. Di sini Iya. ada variabel dependennya sudah diberikan penanda Romawi 2 variabel dependen, variabel itu kualitas layanan KL, juga sama di sini sudah ditambahkan untuk keterangannya Pak, keterangannya ordinal juga. Iya. Kemudian sama Pak seperti itu. Dan terakhir Bapak meminta untuk menambahkan kalimat berdasarkan penjelasan operasional variabel tersebut di atas, penulis telah menyusun kuesioner yang akan disebarkan kepada responden sebagaimana terlampir. Iya, udah. Terus Mohon izin Pak, mungkin apakah saya perlihatkan dulu kuesionernya Pak? berikan kesana boleh. Ini Pak kuesionernya Pak. Iya, iya. Mana? Pak tutup dulu ini, tutup dulu ini, buka lagi yang baru. Tutup dulu ini Pak. Ya. Pak tutup dulu ini, buka yang baru. Oh baik Pak. Soalnya kelihatan di sini. Oh baik. Sebentar. Nah, Apakah sudah terlihat Pak Sparta? lagi loading. Ah, nah, udah kelihatan. Itu saya nggak bisa lihat terus apa jelaskan aja ya. Saya nggak bisa lihat kan kecil ini, nggak bisa lihat. Ya. Karena di HP, kalau di HP. Bapak jelaskan aja Pak. Ini Pak kuesionernya. Baik Iya, Pak. Pak jelaskan aja. Saya Kuesioner nggak bisa baca. baik. Kuesioner ini menggunakan skala Likert 5, yaitu terdiri dari 5 keterangan atau pilihan jawaban dari responden. Pertama STS atau sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral atau N, yang keempat S setuju, dan yang kelima adalah SS sangat setuju. Bagian 1 pada kuesioner, saya mencantumkan identitas responden terlebih dahulu Pak, yang terdiri dari jenis kelamin, kemudian usia, pekerjaan, kemudian frekuensi penggunaan aplikasi pintar. Nah, kemudian di bagian kedua mulai masuk ke variabel independen Pak yang dimulai dengan teknologi digital atau TD. Di dalam variabel teknologi digital ada 7 pertanyaan atau pernyataan yang akan dipilih oleh responden. Yang pertama adalah terkait dengan teknologi digital. Pernyataan pertama, 1. Aplikasi pintar mudah digunakan dalam melakukan penukaran dan tarik uang rupiah. Kemudian pernyataan kedua, aplikasi pintar memberikan manfaat yang nyata dalam mempermudah akses layanan Bank Indonesia. Pernyataan ketiga, aplikasi pintar membantu saya menghemat waktu dalam proses layanan. Pertanyaan keempat, saya merasa proses layanan melalui aplikasi pintar lebih transparan dan dapat dilacak dengan jelas. Pernyataan kelima, teknologi digital yang digunakan dalam aplikasi pintar mempermudah saya dalam mengakses layanan publik Bank Indonesia. Pernyataan keenam, aplikasi pintar memiliki tampilan yang user-friendly dan mudah dipahami. Dan pernyataan ketujuh, penggunaan teknologi digital dalam aplikasi pintar membuat proses layanan menjadi lebih cepat dan efisien. Itu Pak, ada Halo 7 Pak, pernyataan. Ya, halo halo. Pak. Iya Pak. Itu Iya Pak. kuesioner Bapak itu kan bentuk positif semua ya. Ya, Kuesioner itu ada dua, positif dan negatif ya. baik Pak. Kalau positif biasanya pernyataan misalnya seolah mengiyakan aja kan. Misalnya ya bersangkutan sudah mandi gitu ya. Berarti kan Iya. positif ya. Itu pernyataan negatif itu yang bersangkutan tidak mandi itu. Itu negatif ya. Ngerti nggak Pak? Iya Nah, Pak. pertanyaan Bapak itu kan positif semua. Jadi kalau bisa Iya.
Bapak cari perlu pernyataan negatif nggak supaya mempertegas konfirmasi bahwasanya yang responden ngerti apa enggak gitu. Oh, baik, Pak. Jadi satu bagian negatif. Negatif itu bisa contohnya. Kalau pernyataan negatif, maka kalau dijawab 5 berarti itu di rekapnya di 1 itu. Kalau pernyataan 5, misalkan pernyataan negatif diisi 5, berarti Pak rekapnya 1 nilai itu. Ngerti nggak Pak? Baik, Pak. Berarti kalau dia 4 berarti 2 nilainya. Kalau 3 ya 3. 3 kan tengah kan, kalau 3 3. Itu kalau negatif dibalik nanti masukin datanya ke aplikasi statistik terbalik juga dimasukin ya, supaya dia setara dengan positif kan. Baik. Dan misalnya kalau pertanyaan negatif misalnya yang variabel X tidak dapat mempengaruhi Y, bisa contoh tidak bisa mempengaruhi. Nanti kalau jawabannya 5 ya, berarti kan yakin tidak, berarti kalau di positif berarti 1 nih. Gitu nggak Pak? Baik Pak. Jadi ada dalam pertanyaan negatif. Ya, pancasila ada pertanyaan negatif Pak, supaya mengkonfirmasi bahwa responden mengerti nggak dengan persoalan ini. Baik Pak. Negatif kan pertanyaan jebakan juga sebenarnya Pak. Ya, jebakan juga. Jadi untuk menguji, jangan asal ngisi kan. Kalau asal ngisi kan begitu negatif nggak dibaca, semua positif semua, berarti asal ngisi itu. Iya betul, betul Pak. Kalau negatif bilang iya juga, berarti asal ngisi kan. Jadi baca apa? Ya, Bapak mau izin bertanya Pak. Kalau pertanyaan negatifnya misalnya untuk yang variabel independen teknologi digital kan ada 7 pernyataan. Itu variabel negatifnya minimal berapa Pak? 1 lah, minimal 1. 1. Baik Pak. Semua bisa negatif kan? Tinggal bilang tidak aja gitu ya. Iya. Baik Pak. 1 aja, 1 negatif. Lalu kalau enggak ada di antara semua kuesioner itu 3 atau 4 ada negatif lah. Ya. Sebagai mungkin banyak kuesioner Bapak itu. Ya. Cari mana yang penting dinegatifkan untuk menguji pemahaman si responden itu. Kalau nggak perlu negatif jangan dinegatifkan, ya. Jadi kalau perlu negatifkan, ya. Baik Pak. Mungkin sebagai contoh Pak, kalau pernyataan yang ke-6 saya negatifkan misalnya, aplikasi pintar tidak memiliki tampilan yang user friendly dan tidak mudah dipahami gitu Pak ya. Iya itu ya, seperti itu. Jadi kalau dia jawabnya 5 berarti masukkan ke datanya 1 nanti proses datanya 1. Kalau dia pilih 4 masuk 2. Kalau pilih 3 aja. Kalau pilih 2 berarti masuk 4. Kalau pilih 1 berarti 5 gitu ya. Iya. Gitu, Pak. Baik Pak. Jadi dibalik ya. Siap. Kalau pilih 1 berarti 5. Kalau pilih 1 berarti 5, kalau 5 berarti 1. Ya, dibalik-balik Pak ya. Jadi jangan Bapak inputkan misalnya kelemahan negatif. Diisi 5 juga Pak masukin berarti salah Pak itu ya. Yang 5 Pak. Ngerti nggak sama maksud saya ngerti nggak Pak? Iya Pak, bobotnya nanti dibalik Pak kalau yang negatif. Bukan bobot. Kalau masukin data di olah datanya, Pak kan merekap. Iya, merekap. Kalau dia pilih 5, dimasukin data bukan 5, tapi 1, ngerti nggak? 1. Iya Pak. Kalau dipilihnya 4, data masukin 2, angka 2 dimasukin datanya, bukan 4 masukin. Kalau dia pilih 1, masuknya 5. Iya Pak. Iya Pak, mengerti Pak. Karena pertanyaan lain fokus kita positif kan? Iya. Salah bisa diulangi olah datanya. Iya. Ya udah itu Pak, apalagi? Apalagi Pak? Baik Pak. Jadi intinya kuesioner itu harus bisa jawabannya bisa mengukur variabel dari yang bersangkutan. Iya. Kalau pertanyaan tidak mencerminkan pengukuran di variabel itu berarti salah pertanyaannya. Contoh kedua apa nih? Sosialisasi. Pertanyaan itu juga dengan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi. Coba satu contoh pertanyaan kita. Sebagai contoh Pak,
Untuk Pak. yang variabel independen sosialisasi dan edukasi, pernyataan pertama, BI sudah mensosialisasikan aplikasi pintar di berbagai kanal media massa dan media sosial. Informasi mengenai aplikasi pintar telah disampaikan secara jelas melalui berbagai media. Itu benar kan? Jadi kalau seandainya dia 5 berarti bagus, tinggi nilai kan? Baik, Pak. Berarti kalau 5 berarti sangat baik tuh ya, sangat baik. Baik. Tapi kalau Pak bikin pernyataan negatif, tidak, itu kalau dipilih 5 berarti tidak sangat buruk kan itu, sangat tidak baik kan. Iya, Pak. Ya, itu Pak, itu Pak, lihat ya, jangan sampai pertanyaan itu tidak menangkap nilai dari variabel itu. Iya. Ya, itu aja kalau sepanjang menangkap nggak ada masalah sih. Terus Iya. menggambarkan juga definisinya itu ya. Iya. Baik, baik, Pak. Nanti saya tambahkan pernyataan negatif, Pak, di Iya. masing-masing pernyataan variabel. Bukan ditambah Pak, Bapak rubah yang Mengubah. negatif, bukan Iya. menambah. Bapak mengkonversi pertanyaan positif jadi negatif. Iya. Bapak pilih aja, terserah Bapak deh, Bapak terserah aja. Jadi nggak Baik. ada aturan yang mana terserah peneliti mana kira-kira yang pertanyaan itu boleh dinegatifkan. Baik, Pak. Ya. Ada apa lagi Pak? Ya. Kemudian untuk yang bagian keempat ini adalah pernyataan untuk variabel independen ketersediaan infrastruktur, Pak. Contoh pernyataannya, akses internet di wilayah saya mendukung penggunaan aplikasi pintar dengan lancar. Ya. Kemudian pernyataan kedua, perangkat digital seperti smartphone atau komputer yang saya miliki memadai untuk mengakses aplikasi pintar. Ya. Pernyataan ketiga, saya jarang mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi pintar. Ya. Pernyataan keempat, infrastruktur pendukung layanan aplikasi pintar seperti jaringan sistem dan perangkat tersedia dengan baik. Dan pernyataan terakhir, saya merasa fasilitas penunjang, akses jaringan, perangkat, layanan bantuan sudah memadai untuk menggunakan aplikasi pintar. Iya, betul. Apalagi tuh? Nah, untuk yang variabel independen, untuk variabel dependen yang pertama, kualitas layanan, pernyataannya ada 5. Pernyataan pertama, layanan melalui aplikasi pintar diberikan secara cepat dan tepat waktu. Pernyataan kedua, aplikasi pintar mempermudah dari kinerja saya, prosedur layanan dalam aplikasi pintar mudah dipahami dan diikuti. Pernyataan ketiga, aplikasi pintar memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Pernyataan keempat, saya merasa dilayani secara profesional melalui aplikasi pintar. Pernyataan kelima, sistem layanan aplikasi pintar responsif terhadap kebutuhan pengguna. Terus? Nah, untuk yang variabel dependen yang terakhir, yaitu kepuasan masyarakat atau KM, pernyataannya ada 6. Pernyataan pertama, saya puas dengan kemudahan penggunaan aplikasi pintar. Pernyataan kedua, aplikasi pintar telah memenuhi harapan saya terhadap layanan publik. Pernyataan ketiga, saya merasa nyaman dan terbantu saat menggunakan aplikasi pintar. Pernyataan keempat, secara keseluruhan saya puas dengan kualitas layanan melalui aplikasi pintar. Pernyataan kelima, saya akan merekomendasikan aplikasi pintar kepada orang lain. Dan yang keenam, saya merasa kebutuhan saya sebagai pengguna telah terpenuhi melalui layanan aplikasi pintar. Demikian Pak untuk kuesionernya. Oke, balik lagi tadi Pak, balik lagi kembali. Kembali lagi tadi, yang bab 3. Baik Pak. Ya. Kuesioner sudah Pak, tadi barusan sampai kuesioner ini. Udah. Ya, sekarang ke 3.5 teknik pengolahan dan analisis data. Yang suruh rubah mana? Suruh rubah mana? Yang berubah yang ini Pak, sebentar. Nah ini Pak, persamaan penelitian. Kemarin Bapak meminta untuk diganti, dan sudah saya ganti untuk ini menggunakan simbol-simbol yang ada di Microsoft Word Pak. Halo, Pak. Itu yang variabel itu kan terus tambah misalnya variabel KL, ada I-nya di situ. I bawahnya, belum Pak tambahkan tuh. Bisa KL KL. Oh, KLI Pak. Simbol KL, ada I kecil di bawahnya tuh. Iya Pak. Ada I, Bapak mau kasih I kecil tuh. Sebentar Pak. Kecil tuh, pakai I kecil. Iya, I kecil pakai simbol itu. Iya Pak, sebentar Pak. Ada simbol di formulasi itu ada simbolnya Bapak pakai
kotak besar, kotak kecil itu di bawahnya. Ya, Sebentar Pak, saya ambil dulu, ini terhalang sama layar. ya. Udah gitu perubahan sih Pak ya, perubahan ya. Intinya. Baik Pak, baik Pak, KLI ya, sama KMI ya Pak. Sama semuanya, semua parabol kasih I di bawahnya. Iya, baik Pak. Termasuk error itu jangan satu I itu. Error jangan satu. Errornya halo. Jadi Iya Pak. gini Pak, simbol error itu untuk persamaan 1, 2 dibedakan simbolnya. Jangan sama E. Oh, jangan sama E, baik Pak. Jadi 1, 2 itu hilang tuh. 1, 2 hilang. Jadi simbolnya dibedakan. Misal persamaan 1 simbolnya E. Persamaan kedua mungkin alfa atau apa, atau beta, apa alfa mungkin. Iya. Simbolnya ya. Itu nanti dikasih I setelah itu, pakai I juga. Baik Pak. Pakai I juga ya. Iya. Kalau yang ini Pak, beta 0 juga ini dikasih I juga Pak ya? Bukan, enggak. Itu enggak dikasih Enggak itu. ya? O-nya 0 kecil di bawahnya, 0 kecil. 0 kecil, baik Pak. Siap. Beta 1 kecil di bawah. Baik, satunya kecil Pak ya? Iya, pakai formulasi yang itu. Bukan kecil itu caranya pakai formulasi itu Pak. Pilih kotak besar, kotak kecil di bawahnya. Pilih itu nanti itu. Coba Bapak belajar sama anak apa, umur berapa anaknya? Anak umur berapa anaknya? Ada yang SMA Pak? Bisa nggak award itu? Bisa nggak pakai formulasi? Bisa nggak? Dia tanya dia. Bisa Pak, bisa Pak. Nanti pakai kontrol sama dengan Pak. Nggak pakai kontrol, itu, nggak pakai kontrol. Iya. Pilih sebelah kanan itu. Nanti sebelah kanan di award itu ada formulasi. Iya Pak. Formulasi itu diklik nanti keluar simbol dipilih. Ini pilih yang E pangkat itu loh. Klik tuh. Itu ada itu pilih itu. Nah itu. Itu. Jadi kotak di atas beta I kecil I ke 1, beta 1 atau 2 kan. Itu 1 tuh. Bukan satu di situ, yang kecilnya Pak tadi itu. Kotak yang kecil di bawahnya. Itu. Klik. Di kecil-kecil itu 1. Yang kecil-kecil 1. Yang 1 besar dia hapus tuh. 1 udah itu gitu Pak ya. Itu juga TD juga itu, TD itu kasih I di bawahnya ya. Iya Pak. Kayak gitu Pak ya. Baik Pak, paham Pak. Iya. Apa lagi Pak? Apa lagi seru Pak? Apa lagi itu? Baik Pak. Kemudian proses analisis data kemarin Bapak ada masukan yang di uji hipotesis Pak, tidak ada uji F maupun uji R, tapi Bapak langsung untuk uji T Pak. JT. Di uji T ini Pak, UJR itu Pak tulis di bagian persamaan penelitian itu. Itu untuk menguji fitnya persamaan. Jadi bukan uji hipotesis, UJR itu melihat fitnya persamaan. Tidak satu Bapak gunakan untuk persamaan regresi. Formulasi itu bikin jadi itu ada klaimnya di bawahnya itu untuk menguji persamaan itu atau enggak pakai UJR ya. Ngerti nggak Pak? UJR itu bukan hipotesis ya, itu menguji fitnya persamaan regresi itu. Itu Pak. Jadi ini judulnya uji parsial gitu Pak? Uji parsial, uji hipotesis. Ibu. Oke Pak, yang ini di delete ya Pak? Iya. Dah. Coba ya. Apakah paragraf di bawahnya sudah benar Pak? 3 uji hipotesis. Tatapan sudah tuh. Ya. Iya Pak. Ini coba dengar ya, uji R itu ditaruh di bagian sub persamaan penelitian tadi itu mana penelitian? Mana? Di bawah sini Pak. Setelah kau pakai simbol itu maka bikin alinea bersama menggunakan uji R square.
Gua baca ada artikel itu bukan uji hipotesis tuh ya, uji persamaan fit apakah konvergensi fit atau enggak ya. Adjusted R square itu. Ini di sini taruhnya. Kali alinea itu dijelaskan untuk menjelaskan uji fit persamaan itu adalah uji apakah persamaan fit enggak pakai uji R ya. Makin tinggi R square-nya makin bagus kan. Baik, Pak. Ya, udah. Suaranya berisik Pak. Iya Pak, ini saya sedang di outdoor Pak. Kebetulan baru pulang dari GBK karena besok ada layanan penukaran uang massal kepada masyarakat, di mana perharinya 5.000 orang. Jadi saya belum sempat pulang ke rumah Pak dari kantor. Iya, benar ini kamu lebaran nih, bukan uangnya. Iya betul Pak, betul. Dan kebetulan besok itu Pak, sebagai informasi besok itu selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu, kami melayani penukaran di GBK. Sebetulnya besok tuh menjadi momentum yang bagi saya tuh Pak, ingin menyebar kuesioner, tapi Ya, saya mohon bagus. pendapat Bapak. Tapi kan Ya. informasinya kan saya belum seminar Pak, apakah diperkenankan menyebar kuesioner Pak? Harusnya ke seminar dulu sih, tapi Pak sebarkan yang apa kalau oke pakai, kalau nggak cek lagi yang baru ya. Baik Pak, baik. Pak Tadi saya sebarkan sudah aja. Ya siap. Sebarkan aja usaha itu, kalau nanti dirombak total pulang lagi, tapi kan nggak dirombak total gitu aja, nggak banyak sih ya. Baik Pak, siap. Kalau begitu saya akan persiapkan Kak. Karena memang respondennya cukup banyak Pak. 3 hari itu ada 15.000 orang. Mungkin ada, Lumayan. iya, bisa saya mintakan mengisi kuesioner. Iya, risih aja Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau ada perubahan ya paling nggak signifikan lah. Baik Pak, siap. Ya. Ya. Bapak tadi yang halo, ya jelas Bapak nanti kalau ujian sempro, tahu kan pengen ujinya. Saya udah uji coba Pak, menjawab kuesioner dan kuesioner seperti ini. Iya. Dicoba kemarin tuh acara ini udah sebar ya. Jadi kalau udah sebar tuh, berarti kan mikir-mikir suruh ubah kan, udah itu aja lah pakai ya. Iya Pak, siap. Itu aja pakai. Tapi Baik Pak. di kuesioner itu Bapak jangan kasih tahu tanggalnya, yang pakai tanggal ya. Pakai tanggal nggak di kuesioner, Iya ada Pak. tanggal? Ada Tidak tanggalnya ada nggak? Pak. Tidak Nggak ada pakai tanggal tanggal. Pak. Nggak pakai Ya. tanggal. Tanggal Pak bikin aja sendiri tuh setelah ujian, tanggal setelah uji Iya. sempro ya. Baik Pak. Siap. Ya. Ya. Bapak mohon izin, barangkali saya salah menangkap karena cukup riuh di sini, cukup berisik gitu Pak. Tadi yang persamaan R itu dimasukkan setelah formula mode persamaan ya Pak di sini ya. Iya. Di sini Jadi ya. Bapak, iya, karena itu terkait dengan uji fitnya persamaan kan, persamaan definisi fitnya pakai R gitu. Kalau eksplornya makin tinggi makin bagus kan. Ya. Jadi penjelasan Pak baca bukunya ya. Baik Pak. Baca bukunya. Ya. Udah Pak, apa lagi Pak? Dr. Pustaka udah. Daftar pustaka sudah Pak. Udah seperiksa kapan? Udah. Daftar pustaka sudah Pak. Ya udah. Belum Bapak periksa Pak. Iya mana? Daftar pustaka ini merujuk kepada susunan sebagaimana kemunculannya di setiap Bapak. Halo, yang apa yang Badawit siapa itu? Yang buku tuh jurnal tuh. Yang itu ini buku Pak. Itu jurnal. Ya buku di jurnal tuh. Ini jurnal Pak. Kalau jurnal Pak. Ingat ya, urutan jurnal Pak, dia ada jurnal itu urutannya nama pengarang, tahun, kemudian judul ya, artikel, kemudian nama jurnalnya. Jurnal, kemudian nomor edisinya. Nomor edisi mana? Belum ada itu. Kemudian halamannya Pak. Paling berapa? Iya, itu belum ada tuh ya. Kalau yang buku mana? Contoh buku mana? Buku mana Pak? Contoh buku mana? Sebentar Pak. Ini jurnal udah ada apa? Jurnalnya ada apa? Edisi ada nomor, ada apa yang belum ada? Buku mana buku tuh? Iya. Mana buku tuh? Ini Pak, buku Pak. Chen et al. 2012. Buku itu nama pengarang, tahun, judul bukunya,
Dan Udah penerbit, dia tidak kota sudah penerbit, kota penerbit. aku di itu digital. Jadi Yang nama, di Malang itu yang di tahun, tengah. judul buku, Pokoknya Pak Yon judul buku, Malang tuh judul buku, edisi, keren. ya. Paden, Kemudian paden kota, orang nama kota penerbit, logo. nama kota penerbit, dan nama penerbitnya. Itu Pak. Nanti Pak cek lagi ya, kalau masih kurang perbaiki ya. Baik Pak. Gede-gedenya kan. Kalau konten Kalau Bapak itu dari internet, di internet misalnya di akhir dari contoh jurnal itu begitu Bapak udah masuk halaman sekian habis titik kan habis kan. temponya. Apakah melalui alamat HTTP-nya melalui HTTP alamat situsnya. Biasanya bisa Google pernah. Oh, Alamat baik situs Pak. lengkap. Alamat situs Kalau alamat diambil situs terus. lengkap. Alamat situs lengkap ya lengkap alamat situs sampai kalau dipencet keluar artikel. Baik Pak. Jangan misalnya contoh apa Google tapi jangan begitu google.id tapi tulis sampai ke ujungnya sampai lengkap ya. Lengkap ya. Jadi kata ada melalui itu panjang dan nama situs saja. Kita belum terima duitnya. Itu Pak ya. Buat lawan STPM itu. Baik Pak, sudah paham Pak. Ya, nanti Bapak koreksi ya. Kalau ada yang kurang ya. Baik Pak. Baik Pak, Ya. kami koreksi kembali. Beberapa Ya. catatan sudah kami catat Pak. Nanti kami review kembali juga rekaman begini, Pak. atau recording dari bimbingan hari ini. Halo, jadi nanti Bapak kalau sudah perbaiki Bapak email ke saya. Email ya, di email ke saya. Baik. Pak sudah email Pak perbaikannya. Sama form-form yang harus tanda tangani untuk daftar sidang, daftar sempro. Jadi nggak ada lagi Sudah bimbingan saya lain. siapkan Pak. Udah. Sudah siapkan formulirnya Pak. Baik, saya email. Kirim email saya ya. Baik Bapak. Saya bilang bentuk Word ya, jangan bentuk PDF. Saya bentuk Word, saya tangan saya kayak manual elektronik. Baik Pak. Ya, bentuk Word semua ya. Ya. Kalau Bapak bentuk Word, proposal bentuk Word, atau formulir bentuk Word, bisa saya tangani semua. Kalau Bapak kalau kasih email saya, tolong di Japri ya di WA ya. Pak sudah Baik Pak. Terima kasih Pak. Mohon informasinya untuk alamat email. Ya. Nama email saya Sparta Baik. Sparta@ac.id ya. ibs.ac.id. Huruf kecil semua Pak. Sparta@ibs.ac.id. IBS. ibs.ac.id. Ya. Baik Pak. Sudah kami catat alamat email Bapak. Ya udah. Baik. Baik Pak. Ya Pak udah usah bimbingan online lagi sampai Pak selesai sempro ya. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak Sparta atas bimbingan Bapak malam ini. Segera kami perbaiki dan juga termasuk formulir pendaftaran sempro nanti kami kirimkan via email kepada Bapak dan juga draft dari tesis ini Pak. Oke. Baik. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Ya, sama. Itu di close nih Pak, close. Saya keluar dulu ya.